Halo semuanya, perkenalkan saya Aida Rahma Safitri. Saat ini saya sedang menempuh program studi pendidikan IPA. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengkaji salah satu kearifan lokal, yaitu sains dibalik sumber air panas dan belerang yang ada di Gedung Songo. Nah, untuk informasi lebih lanjut, yuk ikuti saya. Candi Gedung Songo terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya berada di lereng Gunung Ungaran pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikannya tempat yang sejuk dan penuh pesona alam pegunungan. Candi Gedung Songo juga tidak hanya menyajikan keindahan arsitektur peninggalan masa lalu, tetapi juga menawarkan panorama alam yang memukau. Kompleks candi ini dikelilingi oleh perbukitan hijau yang asri dan udara segar khas daerah pegunungan. Selain keindahan arsitektur dan panoramanya, Candi Gedung Songo juga memiliki sumber belerang alami dan pemandian air panas yang dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Untuk menuju belerang, kita harus melewati candi ke-1, 2, dan ketiga terlebih dahulu. Kita memasuki kawasan Candi ke-1. Untuk candi yang di belakang saya ialah candi yang kedua dari Gedung Songo. Gedung Songo tak hanya menyimpan sejarah, tapi juga menghadirkan pengalaman spiritual dan ketenangan jiwa. Kemudian setelah melewati candi ke-1 dan 2, sekarang berada di candi ketiga. Berada di sini serasa menyatu dengan sejarah, angin sepoi dan aroma tanah lembab membuat suasana semakin sakral. Nah, sekarang kita sudah sampai jalan untuk menuju air belerang dan pemandian air panas. Yuk. Oke, bisa dilihat bahwasanya kita telah sampai di belerang, di mana ini merupakan topik utama pembahasan kita. Nah, agar informasi lebih kredibel, mari kita tanya salah satu narasumber kita. Saat ini kita sedang bersama narasumber kita. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Aida Rahma Safitri dari mahasiswi UNES, jurusan program studi pendidikan IPA. Oke. Di sini saya mendapat tugas untuk mengkaji kearifan lokal salah satu daerah. Nah, untuk itu saya memilih Gedung Songo. Oke. Bapak boleh perkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Aida ya dari UNES ya. Saya Ngatno ya, selaku staf Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 yang ditugaskan rutinitas sehari-hari di kawasan kompleks Percandian Gedung Songo. Di sini saya sebagai teknisi pelestari cagar budaya. Untuk wilayah kerja sementara ini adalah di wilayah Kabupaten Semarang, Jateng, dan DIY. Kalau boleh tahu sudah berapa lama? Oh, saya baru kurang lebih 24 tahun. Mungkin langsung ke pertanyaan pertamanya, Pak. Oke, monggo. Jadi sebelumnya bagaimana sih Pak sejarah awal Gedung Songo ini muncul? Ya, yang jelas kalau secara kerangka sejarah ini adalah dibangun di abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, diberikan pada masa peninggalan dinasti Sanjaya. Cuma sampai saat ini memang untuk di kawasan kompleks Percandian Gedung Songo belum diketemukan berupa artefak yang berupa tulisan atau prasasti. Cuma kalau dilihat dari bentuk ornamen dan bangunan sudah hampir sama dengan Candi Dieng di Banjarnegara sana yang dibangun di sekitar abad ke-7 ke-8, yaitu dengan latar belakang agama Hindu. Oh, berarti ini dari kerajaan Mataram. Mataram klasik atau yang terkenal dengan Mataram Hindu Buddha itu di situ. Karena kalau kita lihat sekarang kan sudah Mataram Islam, kalau ini Gedung Songo Mataramnya Mataram klasik. Kalau untuk jenis batunya yang di candi itu kira-kira untuk batuan yang ada di Gedung Songo
Ini adalah batuan andesit, tapi andesit muda. Ada yang mengatakan adalah batuan piroklastik. Yang ini adalah endapan dari lumpur Merapi yang masih muda. Makanya di sini mudah untuk rapuh. Yang kalau sebagai ciri khasnya, intinya bahwa di dalam batu ada batu kecil. Itu kategori batu muda. Ya. Mudah rapuh, betul. Apalagi dengan adanya kita lihat di sana ada asap belerang, dan juga dapat yang mempengaruhi kerapuhan itu sendiri. Berarti gedung munculnya candi dulu baru belerangnya. Nah, kalau diperkirakan Gunung Meletus di Ungaran ini termasuk, karena Gunung Ungarannya adalah termasuk Gunung Merapi purba. Ada yang mengatakan hasil dari kajian ini mengatakan bahwa Candi Gedong Songo berdiri setelah Gunung Ungaran meletus. Berarti adanya belerang gitu juga keterkaitan sama Ya. gunungnya itu. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira misal kita terkena paparan belerang itu ada dampak negatifnya nggak, Pak? Yang jelas dampak negatifnya kelihatan sekali. Satu adalah adanya kerapuhan, keausan pada batu itu sendiri. Terus pengelupasan kulit luar dari batu itu sendiri. Itu adalah dampak yang paling kuat. Apalagi yang dekat seperti di Candi 3, Candi 2 itu memang yang kerapuhannya lihat jelas sekali. Memang berdampak sekali. Karena faktor alam juga. Berarti kalau selain dampak itu juga bisa digunakan obat tradisional atau mungkin? Ya, kalau kita lihat secara ilmiah, kalau obat yang mengandung ini belerang. Untuk penyakit kulit itu secara ilmiahnya seperti itu. Tapi dari keyakinan masyarakat, istilahnya hanya kepercayaan atau mitos masyarakat ya, bahwa mandi di sini bisa menghilangkan penyakit kulit. Misalnya pada hari-hari seperti sekarang, hari Selasa Kliwon atau hari Jemah Kliwon, seperti itu. Berarti kalau misal kayak lagi berendam di air hangatnya itu bisa? Ya, seperti itu. Kadang ada yang berendam sampai berapa jam, mungkin ada lagi kalau tidak seperti itu ngambil lumpur yang banyak mengandung sulfurnya atau belerangnya itu, nanti dioleskan, setelah berapa lama nanti dibilas lagi, seperti itu ada juga. Gitu. Tapi yang jelas secara ilmiahnya yang nyata ya karena banyak pengandungan belerang itu. Berarti kayak yang misal di ngelimut itu kan air panasnya bisa mengobati. Nah, seperti itu, betul. Nah, terus kan saya kemarin sudah muter ya Pak. Nah, itu melihat kayak pipa. Nah, itu berarti pipanya disalurkan ke kolam pemandian air panasnya. Iya, yang di air panas ini ya itu diambilkan dari sumbernya yang air panas langsung dimasukkan ke dalam kolamnya itu. Kalau yang di air panas, cuma kalau yang di luar itu masuk ke rumah penduduk. Kalau tidak ke rumah penduduk, masuknya ke lahan-lahan pertanian. Berarti penduduk sekitar juga memanfaatkan. Iya, betul. Nah, kalau untuk pengambilan belerangnya itu ada teknologi sendiri ya Pak? Kalau di sini belerang tidak diambil atau tidak ditambang. Kan biasanya bisa buat praktikum. Iya, enggak di sini tidak diambil. Ya kalau ada yang menggunakan praktikum mungkin dari mahasiswa atau apa ya paling mendekat ke situ ngambil sampel. Nah, terus bagaimana ini cara kayak memastikan agar jalur wisata itu tetap aman Bapak? Kan kayak mungkin agak berbahaya ya Pak kalau terkena belerang. Nah, itu mungkin bagaimana? Salah satu cara yang kita gunakan seperti kemarin di tahun 2024 kemarin, kita dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 mengadakan yaitu studi bencana yang di kawasan Gedong Songo, termasuk exiting jalan, termasuk SO2. Nah itu kita kaji seperti itu. Kita mengadakan kajian-kajian termasuk tata cara penanganan seandainya terjadi bencana, evakuasinya harus seperti apa. Kita sudah kerjasama BPBD, masyarakat setempat, dan istilahnya di pemerintahan desa juga pemerintahan di kecamatan. Kita sudah ada istilahnya MOU, kebersamaan. Oh, berarti itu setiap tahun sekali atau? Kemarin kita baru rencanakan, kita susun SOP-nya untuk penyusunan SOP. Kemudian kalau misal jumlah air panas yang keluar ini tuh selalu sama atau kadang berkurang Pak? Nah, kalau sampai saat ini untuk yang air panas belum ada yang melakukan kajian atau penelitian. Tapi kalau dilihat dari mata awam, ini kadang perubahan warna yang terjadi. Jadi bisa berubah warnanya. Warna itu bisa berubah. Kadang abu-abu seperti lahar itu, kadang juga hitam, kadang juga jernih. Itu pengaruh belerangnya? Pengaruh belerangnya juga. Tapi kayak pernah mengalami kering gitu nggak?
Di sini untuk kering pada musim-musim tertentu, musim kemarau panjang agak berkurang debit airnya. Berarti tergantung musimnya. Iya, tergantung musim juga. Kalau untuk suhu airnya itu selalu sama atau berubah, Bapak? Bisa berubah, Bisa berubah. tidak sama. Oh, berarti kadang panas. Iya, terus kadang standar aja, ya hangat-hangat kuku. kalau misal terkena air hujan itu Bercampur. bercampur, Iya, tidak bercampur. terlalu panas. Iya, Oh. campur seperti itu. Nah, terus kan kemarin jalurnya kayak dibuat ada tangganya ya, Pak. Betul. Nah, itu apakah ada pertimbangan khusus agar tidak terlalu curam atau mungkin kayak biar nggak terlalu melelahkan gitu bagi pengunjung Yang gimana? Ya. yang mau menuju belerangnya? Oh, menuju belerang yang Iya. ini ya. Iya. Memang itu kita menyesuaikan kontur tanah juga. Oh, Kita buat misalnya kita langsung buat halus, nanti juga licin. oh, Kita juga pikiran seperti itu karena nanti dampak adanya kelembapan yang tinggi, nanti termasuk curah hujan yang tinggi, dampaknya adalah pertumbuhan lumut mikroorganisme itu. oh, iya. Nah, kalau dalam mikroorganisme sudah licin, nanti membahayakan juga pengunjung. Makanya dibentuk Dibuat tangga. di tangga-tangga Ya, itu. ya. Berarti kalau hujan tetap, Ya bisa terakses gitu loh. berarti itu tanahnya agak mudah longsor. Pak. Betul. Mungkin itu aja Bapak sekelas pertanyaan dari saya. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan minta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sama-sama yang jelas, mari seperti yang disampaikan Presiden yang pertama, Pak Soekarno, jas merah jangan lupakan sejarah. Ini ada peninggalan luhur, mari kita lestarikan bersama-sama untuk generasi yang akan datang. Supaya apa? Sejarah tidak terputus, peninggalan luhur juga tetap terjaga. Lestari. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Untuk rekonstruksi yang pertama yaitu geologi dan vulkanologi, di mana ini berkaitan dengan asal mula gunung dan batuan. Rekonstruksi sisanya yaitu gunung api terbentuk melalui proses subduksi lempeng tektonik yang mendorong magma ke permukaan. Letusan gunung aran menghasilkan lava yang mendingin cepat, membentuk batuan andesit ekstrusif. Batuan ini memiliki pori-pori dan sifat mekanik yang merusak jaringan kristalnya. Ini menjelaskan kerapuhan batu candi, menunjukkan interaksi nyata antara geologi dan kimia lingkungan. Kemudian rekonstruksi yang kedua yaitu energi panas bumi atau geothermal. Ini berkaitan dengan air panas dari perut bumi. Rekonstruksi sisanya yaitu panas dari magma siksa di bawah permukaan memanaskan air tanah yang kemudian naik melalui celah batuan sebagai mata air panas atau hot spring. Proses ini melibatkan konduksi atau panas dari magma ke batuan dan konveksi atau air panas naik ke permukaan. Sumber energi ini adalah contoh nyata energi terbarukan. Kandungan belerang dalam air berasal dari interaksi dengan gas vulkanik yang larut dalam air tanah. Proses ini memperkenalkan energi alternatif dan prinsip dinamika fluida panas. Untuk rekonstruksi yang keempat yaitu biologi dan kesehatan, di mana ini berkaitan dengan pengobatan tradisional dengan air panas. Rekonstruksi sisanya yaitu kandungan sulfur dalam air panas memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang mampu menghancurkan dinding sel mikroorganisme penyebab penyakit kulit. Mandi air panas juga dapat membuka pori-pori, memperlancar sirkulasi darah, dan mempercepat penyembuhan luka ringan. Secara medis, ini sejalan dengan terapi balneologi atau pengobatan dengan air mineral. Praktik masyarakat meski berbasis budaya juga memiliki landasan ilmiah dalam fisiologi dan mikrobiologi kulit manusia. Kemudian selanjutnya itu rekonstruksi sisanya kelima yaitu teknologi tradisional atau sistem perpipaan air panas. Nah, rekonstruksi sisanya yaitu air panas dari sumber dialirkan menggunakan sistem gravitasi di mana tekanan hidrostatik mendorong air mengalir ke tempat lebih rendah. Tidak diperlukan pompa atau energi tambahan, menjadikannya sistem yang efisien dan ramah lingkungan. Teknologi ini mengajarkan prinsip fluidastatis, perbedaan ketinggian, dan efisiensi energi yang relevan dalam pelajaran IPA dan teknologi sederhana. Sekian etnovlog dan rekonstruksi sains dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih.
air panas saat guys, jadi ini kita kecipratan belerang. Oh my god, jorok ih. Ayo tambah terus. Loh,